Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan menyampaikan tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dakwah adalah amal termulia yang Allah pilihkan bagi para anbiya, para nabi dan para rasul. Ya. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Oleh karena dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah. Sebagian ahli tafsir seperti At-Tabari mengatakan ai ila tauhid, yaitu aku menyeru kepada tauhid. Ad'u ilallah. Ala basiratin, di atas ilmu. Aku menyeru berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikutiku. Fasubhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan bukanlah aku termasuk dari orang-orang yang musyrik. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah disuruh untuk memproklamirkan hal ini di hadapan orang-orang bahwasanya ini adalah jalanku, yaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada tauhid di atas ilmu. Bukan cuma jalanku saja, bukan cuma jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Mereka juga di atas jalan yang sama, sama-sama menyeru kepada tauhid. Oleh karenanya pengikut Nabi yang sesungguhnya adalah ikut berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah ternyata menyeru kepada tauhid bukan saja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dakwah seluruh para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyeru an i'budullah, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Allah juga berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul, yaitu para rasul diutus sebelum engkau, kecuali setiap rasul tersebut kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali aku, fa'budun, maka beribadalah kepadaku. Al-Imam As-Sa'di mengomentari ayat ini, beliau berkata, "Fakulur rusul zubdatu risalatihim wa asluha al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarika lahu." Seluruh rasul, maka intisari risalah mereka dan pokok dari risalah mereka, itu tugas mereka, apa yang mereka sampaikan, intisarinya adalah al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu annahu al-ilahul haqqal ma'bud, dan untuk menjelaskan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang benar yang berhak disembah. Wa anna ibadata ma siwahu batilah, dan peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Nah, ini saya kasih mukaddimah bahwasanya inilah kerjaan para nabi dan rasul, semuanya berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada tauhid. Makanya para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, syariatnya mungkin berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Fikihnya berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Tetapi semua sepakat bahwasanya sama-sama menyeru kepada tauhid. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Dia berkata, "Nahnu ma'syarul anbiya abna'un lil allat." Kami seluruh para nabi adalah abna'un allat. Abna'ul allat itu maknanya seperti satu bapak lain ibu. Kami anak-anak
seperti bersaudara dengan ibu berbeda-beda tapi satu bapak. Ya ini. Maksudnya apa? Maksudnya ditafsirkan satu bapak, maksudnya sama-sama menyuruh kepada tauhid meskipun fikihnya berbeda-beda. Meskipun fikihnya berbeda-beda. Makanya fikih yang ada di zaman Nabi Musa ya berbeda dengan fikih yang ada di zaman Nabi Isa, karena Nabi Isa datang untuk merubah sebagian Taurat. Sebagaimana Allah berfirman, Nabi Isa berkata, "Wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Dan aku datang untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada perbedaan. Demikian juga datang Nabi Muhammad SAW merubah banyak syariat nabi-nabi sebelumnya. Tetapi meskipun syariat mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing umat, tetapi sama-sama menyuruh kepada tauhid. Sama-sama menyuruh kepada tauhid. Ya, tadi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, masing-masing kami jadikan syariat dan minhaj. Jadi syariatnya berbeda, fikihnya berbeda, yaitu ada perbedaan, tetapi sama-sama menyuruh kepada tauhid. Oleh karenanya, kalau seorang berjalan di atas dakwah kepada tauhid, ya, maka dia sedang berjalan di atas dakwah para nabi. Dia sedang sibuk dengan kesibukan yang digeluti oleh para nabi. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyibukkan para nabi kecuali dengan kegiatan yang terbaik bagi mereka, kecuali dengan amal soleh yang terbaik bagi mereka. Allah pilihkan amal soleh yang terbaik adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Maka para sahabat semuanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan mereka masing-masing. Kerjaan mereka bisa berbeda-beda ya, tetapi semuanya memikul beban dakwah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan hadis-hadis Nabi, mereka menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu bahwasanya berada dalam rel dakwah berarti berada menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah poin pertama yang membuat kita termotivasi untuk menyeru kepada tauhid, untuk berdakwah adalah pengikut sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang juga mengemban beban dakwah. Allah berfirman tadi di awal ayat, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu, aku dan para pengikutku. Berarti yang menyuruh kepada tauhid, yang berdakwah adalah benar-benar pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya konteks berdakwah ini bukan semua berarti jadi pembicara ya. Tentunya masing-masing menjalankan apa yang dia mampu, bisa jadi sebagai pembicara, bisa jadi sebagai panitia, bisa jadi sebagai donatur, bisa jadi, intinya semua sama-sama memikul beban dakwah. Semua memikul beban dakwah ya. Karena dakwah ini perlu kerjasama, perlu ta'awun ya. Dan di antara bentuk kerjasama yang terbaik adalah kerjasama dalam mengemban risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjasama dalam berdakwah. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolong kalian dalam albir, kebajikan dan ketakwaan. Di antara tolong-menolong terbaik adalah tolong-menolong dalam berdakwah. Baik. Keutamaan yang kedua. Jadi pertama tadi adalah pengikut siapa? Rasul yang sesungguhnya. Keutamaan berdakwah yang kedua, bahwasanya dakwah sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Sungguhnya kaum mukminin dan kaum mukminat adalah saling tolong-menolong, wali. Saya bacakan dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat." Para lelaki mukmin dan para wanita mukminah, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Apa sifat mereka mukminin dan mukminat? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.
mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna sholata, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakata, dan mereka membayar zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini Allah sebutkan tentang sifat-sifat kaum mukminin kaum mukminat. Dan sifat yang pertama Allah sebutkan adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mereka beramar ma'ruf. Dan amar ma'ruf itu hakikat daripada dakwah. Apa isi dakwah? Dakwah beramar ma'ruf dan bernahi apa? Bernahi munkar. Jika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah sayarhamuhumullah, Allah akan merahmati mereka. Jadi semakin kita sibuk memikirkan umat, memikirkan dakwah, ingin agar orang-orang mengenal hidayah, ingin agar orang terjauhkan dari kesesatan, terjauhkan dari kemungkaran, maka rahmat Allah terus turun mengenai kita ya. Maka sejauh mana kita bergelut dalam dakwah, maka sejauh itu pula kita akan dirahmati, itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kegiatan kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisihkan waktu kita untuk ikut peduli dalam berdakwah ya. Ikut peduli dalam berdakwah. Terus berdakwah sampai selama kita masih bisa berdakwah. Ada saat-saat di mana kita enggak bisa berdakwah. Saya punya teman-teman banyak di luar negeri sana yang mereka lebih pintar-pintar dari saya, mereka lebih hebat-hebat. Tapi mereka enggak bisa berdakwah, enggak bisa berdakwah. Stuck, mati, enggak bisa berdakwah. Ilmunya enggak bisa siapa yang mau dengar juga enggak ada, mau ceramah juga enggak bisa, dilarang oleh pemerintah di sana. Kita alhamdulillah masih bisa berdakwah. Selama masih diperbolehkan terus berdakwah. Nanti kalau sudah enggak boleh berdakwah, kita punya uzur di hadapan Allah. Ya Allah sudah enggak bisa lagi, mau diapain lagi. Sibuk kita sama-sama, tidak ada yang ragu, masing-masing kita punya kepentingan duniawi, yang punya keperluan duniawi. Kita butuh dunia. Tapi jangan sampai kita sibuk dunia kemudian kita terlalaikan dari memikirkan dakwah. Bagaimanapun kita berusaha berada dalam rel para nabi, yaitu rel dakwah. Ya. Pokoknya punya sumbangsi, bagaimana caranya punya kontribusi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya yang ketiga, dakwah merupakan sebab untuk meraih keterbaikan. Keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kebaikan tapi keterbaikan umat. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik, lihat, umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Apa sifat kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Qatadah berkata mengomentari ayat ini, balagana anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sampai kepada kami bahwasanya Umar bin Khattab berkata, man sarrahu an yakuna min tilkal ummah falyuaddi syartallahi fiha. Siapa yang ingin menjadi bagian dari umat tersebut, umat yang kata Allah adalah umat yang terbaik, yang Allah banggakan, ya, dikeluarkan bagi manusia, umat terbaik adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin menjadi bagian dari umat tersebut, ya, maka tunaikanlah syarat Allah. Allah tadi kasih syarat. Syarat apa jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan beriman. Wa man lam yatasif bidzalik asbaha ahlal kitab alladziina dhammahumullah. Adapun orang yang tidak bersifat dengan sifat tersebut, tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka mereka mirip dengan ahlul kitab. Mereka mirip dengan ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab itu beriman tapi tidak beramar ma'ruf nahi munkar? Allah mencela mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 79, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling bernahi munkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Jadilah ahlul kitab. Ahlul kitab kenapa? Menjadi umat yang buruk karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.
Maka kalau semuanya diam, ya, tidak ada yang menegur, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan, maka kacau umat ini. Kacau umat ini. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri, ya. Maka itu seperti ahlul kitab, ya, tidak peduli dengan yang lainnya. Yang pikir yang penting saya beribadah, yang urusan orang lain tidak usah kita pedulikan. Tidak, dakwah ini harus tegak. Dakwah ini harus tegak. Harus ada yang menyampaikan, menyuarakan al-haq, ya. Makanya dikatakan, "Idza sakattu ana wa sakata anta, famata yu'raful haq minal batil." Kalau saya diam kau juga diam, kapan kebenaran bisa diketahui dari kebatilan? Harus ada yang ngomong, harus ada yang bicara. Harus ada yang bicara. Kalau semua diam, syirik tersebar, bid'ah tersebar, maksiat tersebar, kemungkaran tersebar. Kalau semua diam, tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan, ya. Maka itulah sifat-sifat orang-orang Bani Israel. Sampai akhirnya syariat mereka terlupakan. Saya renungkan firman Allah ketika Allah memuji tentang para nabi, kemudian kata Allah, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya." Maka muncullah generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan salat, yang menghilangkan salat, melupakan salat. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Sekarang coba lihat ahlul kitab, tidak ada yang salat. Padahal syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa ada salat. Ada salat. Enggak tahu ya, Yahudi masih ada salat ya. Tapi kalau Nasara enggak ada salat. Kenapa? Karena mungkin tidak ada yang beramar nahi mungkar, akhirnya hilang syariat tersebut apa? Hilang. Maka kita ini kalau diberi kesempatan ya bisa berdakwah. Kalau semuanya pekewo enggak enak, enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Justru kita karena sayang kepada umat harus ada yang bicara, yang harus menyampaikan agar kita meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam kisah surat Yasin, ya. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ketika para nabi diancam untuk dibunuh oleh umatnya, datang orang dari ujung kota datang semangat mengingatkan umatnya. Dia mengatakan, "Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para nabi. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran." Itu ikutlah orang-orang para nabi yang tidak minta upah dari kalian, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Kemudian dia sampaikan dalil, kemudian dia dibunuh oleh umatnya. Dia dibunuh, namanya Habib. Dia dibunuh. Akhirnya Allah masukkan dalam surga. Kemudian dia berkata, "Ya qaumi, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi." Ya. Seandainya kaumku tahu, ya, bagaimana Allah mengampuni apa? Dosa-dosaku. Jadi kita berusaha meniti jalan para nabi, ya, dengan berdakwah, tentunya dengan bijak, dengan lemah lembut, dengan berhujjah. Tapi kalau semuanya pekewu, tidak akan ada dakwah, tidak akan dakwah. Atau seorang berdakwah hanya mengikuti selera masyarakat. Nah, kalau bilangnya nanti masyarakat marah, nanti masyarakat tersinggung. Terus ya udah kita sampaikan yang mereka suka. Nah, ini namanya bukan berdakwah, tapi memenuhi keinginan masyarakat. Baik. Di antara keutamaan dakwah, bahwasanya dakwah adalah sebab meraih al-falah. Al-falah itu keberuntungan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada sebagian dari kalian umat yang menyeru kepada kebaikan dan yaitu menyeru kepada ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ulaika humul muflihun." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah, mendapatkan keberuntungan. Kata As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa hadhihi at-ta'ifatu al-musta'iddatu lid-da'wa ila al-khair wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hum khawasul mu'minin." Dan sekelompok orang inilah yang telah
menyiapkan diri mereka untuk berdakwah di jalan Allah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, mereka adalah orang-orang mukmin yang spesial, khawasul mukminin, yaitu orang-orang khusus dari kaum mukminin. Menjadi orang-orang yang spesial di sisi Allah, ya. Maka jadilah kita berusaha termasuk dari orang-orang spesial tersebut. Maksud saya alhamdulillah ikhwan, kita ini apa ya, makan juga, minum juga, tidur juga tidur. Ya. Alhamdulillah, terus mau kegiatan apa lagi? Udah kegiatan dakwah. Kegiatan apa? Makan juga makan, tidur juga tidur ya. Kawin juga kawin, punya anak juga punya anak, terus mau apa lagi ya. Ya. Ya udah, sibuk aja dakwah biar ada bekal di akhirat kelak ya. Jangan pelongok-pelongok enggak ada kegiatan ya. Kegiatan dakwah, ramaikan pengajian, intinya berusaha untuk bertawun, tolong menolong dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya yang berapa? Catat nanti masuk ujian ya. Yang kelima, di antara keutamaan berdakwah adalah dakwah merupakan sebab seorang tegar di atas agama. Tegar di atas agama. Ini orang banyak bilang, Ustaz, bagaimana cara kita istiqomah? Caranya berdakwah di antaranya. Caranya berdakwah. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengkokohkan kaki-kaki kalian. Benar, orang yang sibuk dengan dakwah dengan tulus, tentunya tulus dan ikhlas, bukan mencari dunia di balik dakwah tersebut, maka seharusnya dia tegar di atas agama Allah. Karena ketika dia berdakwah, yang paling pertama dinasihati dirinya dulu. Dia nasihati dirinya. Ya. Maka saya sebagai dai, saya bilang, kenapa saya berdakwah? Di antaranya untuk saya nasihati diri saya, karena saya juga sering lupa, manusia. Sering lupa, kadang emosi, terkadang lupa, terkadang mengikuti hawa nafsu, terkadang manusia, ya. Tapi ketika kita berdakwah, kita ingatkan diri kita. Sebelum kita ingatkan orang lain. Maka di antara sebab utama Allah membuat seorang tegar, istiqamah di atas agama adalah ketika dia ikut serta dalam apa? Dakwah, dalam dakwah. Tetapi dia, yang penting dia tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat kenyataan ya. Bagaimana para ulama mereka tegar ya, yang mereka telah ya, para ulama kibar yang mereka telah menghabiskan umur mereka untuk menyebarkan ilmu, mereka tegar, kokoh ya. Dengan berbagai macam badai fitnah ya. Mereka tegar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Yang dikatakan menghafal 1 juta hadis, yang waktunya dihabiskan untuk ilmu. Ketika terjadi fitnah khalqil Quran di zaman Khalifah Al-Ma'mun, yang setiap orang harus berkata Al-Quran itu makhluk. Jika tidak berkata Al-Quran itu makhluk, maka dibunuh. Banyak ya orang-orang yang mengambil keringanan, akhirnya mengucapkan rukhsah, menganggap terpaksa, sehingga ikut-ikutan mengatakan Al-Quran itu makhluk jika tidak dibunuh. Imam Ahmad tidak, dia tegar, tetap dia mengatakan Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Dia tidak mau ikuti keinginan penguasa ketika itu, yaitu yang dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Dan dia disiksa dengan siksaan yang hebat dan dahsyat, sampai 3 khalifah dia disiksa. Ya. Sampai disebutkan dia dicambuk sampai dagingnya lepas, saking kuatnya cambuk tersebut, dagingnya terbang dari badannya, lepas dagingnya. Ya, sampai dalam satu riwayat disebutkan beliau ketika disiksa, beliau mengadah wajahnya ke langit. Terus melihat ke langit, sampai orang yang menyiksa karena dia disiksa di hadapan banyak orang. Sampai ada yang bertanya, "Ya Imam, ketika kau disiksa, kenapa saya lihat engkau lihat ke langit?" Dia bilang, "Saya sedang berdoa kepada Allah agar auratku tidak kelihatan." Karena dia takut dihantam kemudian celananya terlepas, agar auratnya tidak terlihat. Ya, subhanallah. Dan akhirnya dia tegar dan akhirnya akidah tetap terjaga. Seandainya Imam Ahmad ikut-ikutan mengatakan Al-Quran itu makhluk, mungkin hilang akidah bahwasanya Al-Quran itu ghairu makhluk. Kalau Imam Ahmad mengambil rukhsah sama-sama, ya udah kita terpaksa. Sehingga tidak ada seorang ulama pun yang tegar mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, maka mungkin hilang akidah ahlus sunnah. Ketika itu Imam Ahmad tegar. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang umurnya habis untuk dakwah. Sampai beliau di penjara, beliau tetap berdakwah. Sampai beliau tetap menulis, sampai beliau dilarang untuk menulis. Tegar sampai meninggal dunia.
Sampai ketika beliau sudah dilarang untuk di antara yang menemani beliau sampai meninggal dunia Ibnu Qayyim dalam penjara. Karena dalam penjara pun beliau tetap menyampaikan apa? Ilmu. Siapa yang tegar ketika datang pasukan Tatar ingin menyerang kaum muslimin? Siapa yang datang kepada para penguasa untuk menegarkan mereka bahwasanya kita bakalan menang? Ibnu Taimiyah. Dia bilang kita akan menang, insyaallah. Tahqiqan la ta'liqan. Kita akan menang pasti, bukan ragu tapi pasti akan Allah berikan kemenangan. Dan akhirnya mereka berhasil mengusir apa? Tatar. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau tidak peduli dengan perkataan manusia. Beliau tetap menulis membantah. Kalau kita baca tulisan Ibnu Taimiyah hampir semua isinya apa? Bantahan. Falasifah Yunani dia bantah, Yahudi dia bantah, Nasara dia bantah dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih 6 jilid dia bantah Nasara. Syiah dia bantah dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 jilid dia bantah. Mutakallimin dia bantah dalam berbagai macam buku. Banyak dia bantah. Daru Ta'arudul Aql wan Naql kalau enggak salah 11 jilid dia bantah. Bantah. Sufiyah dia bantah. Dia bantah semua. Selain fatwa-fatwa tentang fikih, tentang tafsir, luar biasa. Beliau meninggal bagaimana? Beliau meninggal di akhir hayat baca Al-Quran. Hatamkan Al-Quran entah sekian puluh kali. Sampai terakhir pada ayat Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kemudian beliau meninggal. Akhir dari surat Al-Qamar. Beliau itu ayat terakhir beliau baca kemudian beliau meninggal dunia. Ketika dikebumikan jenazah terbanyak seorang alim, jenazah terbanyak yang menghadiri jenazah adalah jenazahnya siapa? Ibnu Taimiyah. Padahal ketika itu banyak fuqaha yang tidak suka dengan dia. Tapi yang paling banyak menghadiri jenazah siapa? Ibnu Taimiyah ya. Sampai para ulama mengatakan Imam Ahmad ketika itu dimuliakan oleh penguasa. Ibnu Taimiyah tidak. Meskipun tidak dimuliakan oleh penguasa, meskipun penasihat-penasihat raja membenci Ibnu Taimiyah, tetap yang menghadiri jenazah dia yang terbanyak. Allah muliakan beliau rahimahullahu taala. Tentunya beliau tidak maksum, punya kekurangan-kekurangan, tapi secara global beliau orang yang tegar sampai di akhir apa? Akhir hayat. Di antaranya apa? Berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang marah, bukankah di antara kemuliaan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu ardan nas anhu." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan ridha kepadanya. Dan Allah akan buat manusia ridha kepadanya. Bukan sebaliknya, mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan apa? Allah. Gara-gara mempertahankan followers, gara-gara mempertahankan viewers, akhirnya main-main dengan syariat Allah. Ya. Demi untuk menjaga ya kedudukan di hati manusia. Maka benarlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan tegarkan kalian di atas kaki-kaki kalian. Baik, di antara keutamaan dakwah bahwasanya dakwah adalah amalan yang terbaik, amalan yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah perkataan yang terindah daripada orang yang menyeru di jalan Allah dan beramal saleh. Tapi perkataan siapa yang terindah? Perkataan orang yang sedang berdakwah. Kenapa terindah? Karena dia mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingatkan manusia kepada hari akhirat. Dia menghalangi manusia dari mengikuti hawa nafsu mereka. Mungkin dia orang paling dibenci. Kenapa orang paling dibenci? Karena dia menghalangi manusia dari syahwat mereka. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ini yang benar, ini sebab kebahagiaan, inilah menuju surga. Sementara manusia pembicaraan mereka kebanyakannya adalah mengingatkan manusia kepada dunia, menghiasi keindahan dunia, membuat orang lupa dari akhirat, membuat orang tidak suka dengan syariat. Datang orang ini menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah perkataan dia perkataan yang terbaik. Kenapa? Seluruh perkataan dia untuk menggagungkan Allah. Seluruh perkataan dia untuk mengingatkan manusia kepada hari akhirat. Kepada hari akhirat.
Tentu semampunya ikhwan, semampunya. Ya, yang mendengar banyak alhamdulillah, yang mendengar sedikit semampunya. Kita kalau baca sirah, saya sering sampaikan ya. Nabi Isa alaihissalam dulu muridnya berapa? Dia hidup di zaman kekuasaan Romawi. Dia tidak ngotak-ngatik penguasa ketika itu. Dia nyampaikan aja tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Sampai akhirnya orang Yahudi jengkel, akhirnya lapor kepada Romawi untuk menangkap siapa? Nabi Isa. Tapi lihat apa isi dakwanya, tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Dia tidak sedang motivasi masyarakat untuk menggulingkan penguasa ketika itu, tidak sama sekali. Apa yang disampaikan? Tauhid dan akhlak. Nabi Isa alaihissalam. Bahkan tidak saja Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia datang ke Firaun ngapain? Dia bilang Firaun gantian. Kau jadi rakyat, saya jadi penguasa, enggak kan? Apa yang dia sampaikan kepada Firaun agar bertakwa kepada Allah. Bahwasanya di sana ada Tuhan yang berhak disembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesibukan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Maka mau saya kita berdoa semampu kita ya. Semampu kita. Kalau tidak bisa mampu dakwah sampai kepada penguasa yang semampu kita, kepada tetangga, tidak mampu kepada anak-anak, semampu kita. Ya. Dakwah semampu kita. Dan itulah perkataan yang terbaik. Makanya Allah berfirman, "Ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah." Dan perkataan siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dalam dakwah. Tapi yang berikutnya yang keberapa? Ada khilaf, ada yang bilang yang ketujuh. Hah? Yang ketujuh. Benar ya? Yang ketujuh. Dakwah adalah sebab keselamatan dari kerugian. Manusia ini diliputi oleh kerugian. Allah sebut dalam surat Al-Asr, "Wal asri innal insana lafi khusrin." Allah mengatakan ketahuilah, demi masa ketahuilah sungguhnya, innal insana. Al-insan ini ada alif lam lil istighraq atau lil jins, sungguhnya seluruh manusia. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, sungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Allah tidak mengatakan la khasir. Kalau la khasir artinya sungguh manusia itu merugi. Tapi Allah mengatakan lafi, dalam kerugian. Artinya dia seperti sedang tenggelam dalam kerugian. Kerugian meliputi dia dari kanan dan kiri, depan, belakang, atas, bawah. Dia diliputi oleh kerugian. Allah tidak mengatakan sungguhnya manusia merugi. Tapi Allah mengatakan sungguhnya seluruh manusia dalam apa? Kerugian. Kecuali siapa? Kecuali yang memenuhi 4 syarat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru dia keluar dari kerugian, kecuali orang beriman. Beriman saja sudah cukup, belum cukup. Ladzina amanu wa amilus solihat, harus dengan beramal saleh. Apakah sudah cukup beriman beramal saleh? Belum cukup. Harus lagi wa tawassaw bil haqq, harus saling berwasiat dalam kebenaran, belum cukup. Wa tawassaw bis sabr, harus saling berwasiat, saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka siapa yang berdakwah berarti dia sudah tawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Maka dia telah keluar dari kerugian. Maka salah satu cara agar seorang keluar dari kerugian adalah dengan masuk dalam rel dakwah. Kemudian juga di antara yang berikutnya, di antara yang menunjukkan bahwasanya dakwah adalah amal soleh yang terbaik, dia adalah amal jariah yang terbaik yang ada. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala hudan falahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya, tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Dalam hadis yang lain, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengikutinya. Baik, ini kalau saya mau katakan, ini adalah, jadi orang sekarang sering berbicara tentang amal jariah. Amal jariah yang sering dilihat oleh masyarakat adalah amal jariah berupa materi, dan itu sangat baik, seperti bangun masjid, ya, seperti gali sumur, bikin sumur bor, ya, bikin wakaf rumah misalnya, wakaf apa, kayak wakaf apa. Ini semua orang ke sana, tapi yang bisa melakukan ini orang-orang kaya, hanya orang-orang apa? Orang kaya. Tapi di sana namanya amal jariah maknawi, yang abstrak, bukan yang konkret, ya.
Di antara amal jariah maknawi adalah ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu bermanfaatlah dakwah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan, in qata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia, terputus bagi dia seluruh amal dia kecuali 3 perkara. Apa? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun shalihun yad'u lahu. Sedekah jariah misalnya tadi bikin masjid, bikin sumur bor ya, bikin rumah, mungkin rumah anak yatim. Ini sedekah jariah berupa materi. Namun banyak di antara kita yang tidak bisa melakukannya karena keterbatasan ekonomi. Tetapi yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ini adalah daurnya atau perannya para ulama. Perannya para ulama. Demikian juga orang-orang yang membantu mereka untuk menyebarkan ilmu. Orang-orang yang membantu mereka dalam menyebarkan ilmu. Saya boleh katakan yaitu para donatur, para panitia ya, yang berusaha juga menyebarkan ilmu dengan ikhlas, maka mereka juga akan kecipratan ya ilmu yang bermanfaat. Coba lihat betapa banyak orang mengenal sunnah dengan apa? Dengan dakwah. Ustaz kita dahulu tegar dalam berdakwah dengan keterbatasan yang ada, dengan keterbatasan kemampuan, dengan keterbatasan teknologi, tapi mereka tegar dalam berdakwah, ilmu tersebar akhirnya. Akhirnya banyak pondok-pondok sunnah, banyak sekali. Seandainya mereka dulu tidak bersabar, maka tidak akan tersebar sunnah. Namun mereka tegar, mereka bersabar dengan tulus. Akhirnya dakwah tersebar. Nah, kalau sudah dakwah tersebar, ilmu tersebar, yang dapat pahala bukan cuma ustadznya, bukan cuma apa? Ustadznya, tapi semua yang ikut berperan dalam hal tersebut. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sedekah jariyah yang berupa sedekah jariyah abstrak yaitu maknawi adalah dakwah, Saya sederhana misalnya. Saya sering sampaikan, ada orang misalnya tidak, kita dakwakan enggak mesti dakwah yang ilmu tinggi, terkadang dakwah sederhana. Ada orang tidak sholat, teman kita lah enggak sholat. Kemudian kita ajak dia ya, ajak makan bakso, kita traktir bakso, modal 20.000, ajak dia makan bakso. Sebulan aja ajak dia makan bakso terus, kalau dia enggak bosan. Sekali-kali bakso, sekali-sekali naik steak, enggak apa-apa ya. Terus setelah sebulan kita dekati, akhirnya dia sholat. Kemudian dia sholat, setelah itu sampai dia meninggal, dia sholat 40 tahun. Semua sholat dia 40 tahun, pahalanya juga buat kita. Ya tidak? Iya. Kita cuma modal naktir bakso sebulan. Setelah itu dia sholat 40 tahun, pahalanya juga buat apa? Buat kita. Jadi maksud saya dakwah. Lihat betapa banyak orang tadinya terjerumus dalam bid'ah, kemudian dia mengenal sunnah, betapa banyak. Karena banyak pengajian. Betapa banyak orang tadinya penyembah kubur, minta-minta ke kuburan. Betapa banyak orang tadinya pakai jimat. Betapa banyak orang tadinya ya percaya sama dukun. Betapa banyak orang yang tadinya jadi penyihir, kemudian tobat, mengenal tauhid. Betapa banyak orang tadinya hatinya gelisah, akhirnya mengenal tauhid, dia bersandar kepada Allah. Bukankah itu pahala? Kemudian dia mengenal sunnah, akhirnya seluruh amal kegiatan dia, kalau dia beribadah, berakidah yang benar, pahala juga ngalir kepada ustaz tersebut dan orang-orang yang membantu ustaz tersebut. Dan ini bukan terbatas sampai situ saja. Kalau ternyata orang ini juga kenal sunnah, kemudian dia ajarin anaknya, dia ajarin istrinya, ikut juga. Makanya pahala dakwah ini multi level marketing, MLM, sistemnya MLM. Kalau kita kasih makan enggak, makan selesai dia aja yang kenyang. Enggak mungkin dia tularkan kekenyangannya ke tetangganya, kepada anaknya. Tapi kalau dakwah dia bisa tularkan. Dia ngerti sunnah, diajarin anaknya, diajarin istrinya, enggak nyari tetangganya. Dan subhanallah rata-rata teman-teman udah kenal sunnah, mereka semangat ingin menularkan kebahagiaan mereka kepada orang lain. Gerak. Jadi multi level marketing. Maka semangat. Terkadang satu kampung dimulai dengan satu orang aja, tapi sedikit, meskipun lama, akhirnya dakwah sunnah tersebar. Taib. Di antara keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di antara manfaat terbaik bagi orang lain adalah dakwah, adalah ilmu.
Itu yang paling bermanfaat daripada materi. Kalau ilmu tersebar, seorang dapat hidayah, itu yang paling bermanfaat. Ya. Karena dengan tersebarnya ilmu, tersebarnya sunnah, maka akan terjadi kebaikan di mana-mana. Ya. Akan terjadi kebaikan di mana-mana. Seorang berusaha memperbaiki akidah umat. Ya, seorang berusaha meningkatkan derajat iman umat kepada derajat yang lebih tinggi. Seorang berusaha mendidik akhlak umat. Ya, seorang berusaha untuk memerangi kebatilan, kesyirikan, khurafat. Ya, ini paling bermanfaat bagi masyarakat. Paling bermanfaat bagi masyarakat. Kasihan dia orang-orang yang khurafatnya keyakinan aneh-aneh ya. Lihat waktu musim corona, tahu-tahu ada yang bilang, "Tahu obat corona? Ini foto kiai." Pokoknya pasang di rumah, corona enggak masuk. Wah, kiai itu aja waktu sakit mati kok. Dia saja pergi ke rumah sakit tapi enggak bisa, tetap mati. Gimana suruh jaga corona udah mati. Dia waktu masih hidup aja tidak bisa menolak kematian. Waktu sakit dia berusaha ke dokter, ternyata dia mati juga. Terus ada orang bahlul sekarang mengatakan inilah anti corona. Subhanallah. Khurafat, kasihan. Menjadikan foto kiai tersebut sebagai jimat. Itu maknanya jimat. Jimat itu apa? Sesuatu yang digantungkan untuk menolak bala. Itu namanya jimat. Atau untuk mengangkat bala. Itu namanya jimat. Definisi jimat itu apa? Sesuatu yang digantungkan untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala yang sudah datang. Itu namanya jimat. Di antaranya foto kiai yang ditempel untuk menolak apa? Bala. Itu jimat. Dan jimat syirik. Kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang pakai menggantungkan jimat, dia telah berbuat apa? Syirik. Dan kita kira syirik itu dosa main-main, dosa besar. Sampai ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang memakai tali di tangannya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kenapa kau pakai tali di tangan? Kata dia, "Minal wahinah." Karena saya sedang sakit atau untuk menolak penyakit lemah tubuh. Kata Rasulullah SAW, "Inzi'ha." Cabut itu tali. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Kalau kau meninggal sementara jimat tersebut masih ada di tanganmu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kata orang, apa urusan mau jimat mau apa? Enggak. Kalau Islam serius tentang masalah akidah. Sampai Rasulullah SAW di zaman Nabi, Rasulullah SAW mengutus seorang untuk memutuskan seluruh senar-senar atau tali-tali yang dipasang di onta-onta sebagai jimat. Karena jimat dipasang di manusia, jimat dipasang di hewan, jimat dipasang di mobil. Ya. Khurafat banyak ya. Ada mobil aja kalau mau dilepaskan harus injak telur. Ada mobil begitu. Taruh telur 4. Kalau telurnya enggak pecah 4 sekalian, wah ini kayaknya musibah. Macam-macam khurafat. Dan masih banyak khurafat tersebut. Masih banyak atau sudah tidak ada? Masih banyak kan? Masih banyak. Maka di antara hal yang paling bermanfaat adalah mengembalikan umat Islam kepada akidah yang benar, memurnikan akidah mereka, menghilangkan mereka dari khurafat, dari syirik. Ini yang paling bermanfaat bagi mereka. Orang yang menyibukkan diri untuk membersihkan umat dari akidah-akidah yang batil, dia telah memberikan manfaat yang terbaik bagi umat dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah berbuat ihsan kepada masyarakat dan Allah telah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah, niscaya Allah akan mencintai orang-orang yang ihsan. Baik. Di antara keutamaan dakwah ini terkhususkan bagi para dai yang belajar kemudian mengajar. Apa keutamaan mereka? Mereka akan didoakan oleh malaikat bahkan sampai hewan-hewan mendoakan mereka. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitani fil bahr." Sungguhnya orang berilmu akan didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Doakan agar diampuni sampai ikan-ikan di lautan, sampai ikan-ikan di lautan. Tapi kenapa sampai ikan-ikan di lautan pun ikut mendoakan orang yang berilmu? Ya. Karena orang yang berilmu mencegah terjadinya kemaksiatan di atas muka bumi. Dan maksiat
adalah sebab terjadinya kerusakan. Makanya Allah berfirman, "La tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan kerusakan setelah perbaikannya. Itu setelah para rasul datang mendakwahi, mengadakan perbaikan, menghilangkan kemaksiatan dari manusia, kau melakukan kerusakan dengan menumbuhkan lagi kemaksiatan. Orang-orang munafik yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi." Ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maksudnya apa? Jangan bikin maksiat. Jangan bikin apa? Maksiat. Bukan kerusakan secara fisik. Bukan kerusakan secara fisik. Kerusakan ini maksud dalam Al-Quran, la tufsidu fil ardi, jangan bikin kerusakan, maksudnya jangan bikin apa? Maksiat. Namun dikatakan kerusakan karena maksiat ini adalah sebab datangnya kerusakan fisik. Datangnya kerusakan apa? Fisik. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, kerusakan fisik. Akibat ulah perbuatan manusia, maksudnya akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat adalah kerusakan. Maksiat adalah kerusakan. Yang kerusakan abstrak tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan fisik. Nah, para ulama yang mereka berdakwah, mereka menghalangi masyarakat dari berbuat maksiat. Sehingga dengan dakwah mereka mencegah terjadinya kerusakan fisik, dan itu diketahui oleh ikan-ikan di lautan. Makanya kenapa ikan-ikan mendoakan ampunan bagi orang-orang yang berilmu, para ulama, karena mereka tahu ilmu yang disebarkan oleh para ulama, mereka juga merasakan dampaknya. Karena kalau sudah jadi kerusakan, ikan-ikan juga kena rusak. Orang melakukan kerusakan, terkadang tidak memperhatikan kelestarian alam. Yang penting dapat duit, yang penting ya. Dampaknya hewan-hewan juga mendapatkan apa? Dampak. Maka orang yang berilmu bukan cuma didoakan oleh para malaikat, bahkan ikan-ikan di lautan juga mendoakan ampunan baginya. Karena ilmu mencegah terjadinya kerusakan maksiat yang juga berdampak menghilangkan kerusakan secara fisik. Yang berikutnya ke berapa? Siapa yang berdakwah atau ikut serta dalam dakwah, maka dia akan mendapatkan bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naddarallahu ra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah memberi cahaya bagi atau memberi kebahagiaan bagi seorang yang mendengar dari kami satu hadis, kemudian dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Ya. Maka orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan apa? Kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan di antaranya adalah para pendakwah yang menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang keberapa? Berapa? 12. Berapa? 12. Ada khilaf enggak? 12 benar? Yang berikutnya, dakwah adalah sebab penjagaan syariat. Syariat ini bagaimana cara menjaganya? Dengan berdakwah. Kalau tidak didakwakan, syariat akan hilang. Syariat akan hilang. Sekarang orang banyak anti syariat. KTP-nya Islam tapi tidak suka dengan apa? Syariat. Tidak suka orang pakai jilbab, tidak suka hukum waris, tidak suka. Banyak hukum-hukum mereka tidak suka. Mereka tidak suka. Apalagi muncul orang-orang liberal yang mereka mengatakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu, sekarang sudah expire, tidak relevan lagi. Maka kita harus berijtihad membuat hukum-hukum baru yang cocok dengan zaman kita. Itu perkataan orang liberal, ya. Sebagaimana yang saya bantah dalam disertasi saya. Mereka semua ngomong seperti itu. Sehingga kalau kita bilang ini hadisnya gini-gini, bahwasanya wanita harus begini-begini, itu zaman dulu, sekarang enggak perlu. Dulu Rasulullah bilang jilbab harus gini-gini, itu zaman dulu. Sekarang nama jilbab itu pakaian kesopanan. Pakaian kesopanan tergantung situasi dan kondisi. Kalau di kantor namanya pakaian kesopanan itu rambut terbuka, betis kelihatan. Itu namanya pakaian apa? Itulah jilbab modern di kantor. Terus kalau olahraga, ya kesopanannya beda lagi. Baju seksi ketat-ketat, lari pagi, itu namanya pakaian kesopanan untuk orang yang sedang olahraga. Terus pakaian kesopanan kalau di pantai, ya pakai bikini, itu namanya jilbab modern. Mereka ngaco. Sehingga mereka rubah-rubah syariat. Dan mereka terang-terangan mengatakan demikian. Dan mereka punya syubhat yang banyak.
Nah, bagaimana kita menjaga syariat agar orang tahu tentang hukum ini, hukum anu, hukum ini? Ya dengan dakwah. Tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, agar bid'ah tidak berkembang. Kalau tidak ada yang menyebarkan sunnah, bid'ah di mana-mana. Coba sekarang saya bicara tentang masalah kuburan. Apa sunnahnya? Sunnahnya kuburan tidak boleh ditinggikan. Paling tinggi paling tidak cuma satu jengkal. Tidak boleh di semen misalnya. Tidak boleh dikasih lampu. Tidak boleh solat ke arah kuburan. Tidak boleh solat di kuburan. Tidak boleh bangun masjid di atas kuburan. Sekarang ketika orang tidak menyebarkan hal ini, kebalik. Kuburan ditinggikan. Dikasih semen. Dikasih tinggi, dikasih lampu, dipajang foto walinya, ya. Kasih dupa-dupa, dibikin bangunan seperti masjid, dibikin kubah. Orang yang datang harus sholat tahiyatul kuburan. Nanti kalau antum bicara sunnah, Wahabi. Antum jelaskan ini, Wahabi. Padahal semua hadis Nabi. Buat apa Rasulullah SAW di akhir hayatnya berkata, laknatullah alal Yahudi wan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ini Nabi ucapkan menjelang wafat. Berulang-ulang. Ada 3 hari atau 5 hari sebelum wafat. Ketika mau wafat dia ulangi lagi. Apakah Nabi mengucapkan itu hanya main-main? Seakan-akan tidak mungkin terjadi. Bukankah ketika Nabi mengucapkan demikian karena dia khawatir? Dan sudah pernah terjadi pada umat terdahulu, jangan sampai terjadi pada umatnya. Datang orang sekarang seakan-akan kekhawatiran Nabi itu hanya omong kosong Nabi. Enggak ada itu namanya bikin masjid es kuburan. Tapi Nabi ngomong itu dalam kondisi mau meninggal, khawatir. Dan ini sudah pernah terjadi pada umat-umat apa sebelumnya. Sekarang mau bebas. Datang kuburan, orang satu solat sini, satu hadap sini, sujud arah kuburan. Rasulullah bilang jangan solat ke arah kuburan, dia sujud ke kuburan. Rasulullah bilang jangan tinggikan kuburan, dia bikin kubah di atas kuburan, bikin masjid besar, kuburan seperti masjid mewah, megah. Rasulullah bilang jangan bikin lampu di kuburan, dia pasang lampu dengan lampu warna-warni bahkan di kuburan. Hadis Nabi itu mau dikemanakan? Kalau tidak ada yang dakwah, hilang semuanya. Kalau tidak ada dakwah, coba dulu ketika tidak ada yang berdakwah, saya contoh sederhana. Dulu tidak ada yang tahu riba itu haram, nggak ada yang tahu. Saya ketemu dengan kawan, dia udah ngaji sekarang. Dia kerja di instansi ribawi, dia tidak tahu sampai dia pensiun, dia tidak tahu riba itu haram. Dia bilang, saya sering panggil ustadz untuk ceramah, namun tidak seorang pun yang ceramah tentang riba itu apa? Haram. Tidak ada. Sekarang saya sudah lulus, sudah pensiun, baru saya tahu riba itu haram. Dan kapan ketika sebagian ustadz kita dakwah secara masif tentang riba itu haram, baru orang banyak tahu. Tahu nggak? Sampai masalah riba haram tidaknya dibahas di televisi, subhanallah. Saya terus bahagia. Entah hasilnya haram atau tidak, tapi sampai dibahas berarti ada perhatian. Dulu mana ada yang bicara, nggak ada yang bicara. Maka kalau tidak ada dakwah, syariat hilang. Syariat hilang. Kapan kita tahu musik itu haram? Ketika ada dakwah. Saya pertama kali dengan musik haram juga ini Ustaz benar nggak ini? Kayak aneh, kok musik bisa haram? Apa bisa hidup tanpa musik? Tapi ternyata haram. Ternyata 4 mazhab bilang apa? Haram. Ternyata mazhab Syafi'i mengatakan haram. Termasuk kencang dalam pengharaman musik. Tapi kalau nggak ada yang dakwah, hilang. Oleh karenanya, di antara fungsi dakwah adalah menjaga syariat. Coba lihat kalau ada daerah atau negeri yang tidak ada dakwah di situ. Kesyirikan merajalela, bid'ah merajalela, wanita-wanita membuka aurat, semua kerusakan terjadi karena nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Antum kalau ada dakwah berjalan, mau bahas fikih mazhab manapun yang penting dibahas di masjid, tetap orang akan mengganggukan syariat. Orang takut. Tapi ketika tidak dibahas sama sekali, orang bebas melakukan apa saja. Mereka nggak ngerti. Maka dengan adanya dakwah, syariat terjaga. Tapi di antara keutamaan dakwah adalah untuk mencegah kerusakan, pemikiran-pemikiran yang rusak, akidah-akidah yang rusak. Ini kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau tidak ada yang berdakwah, maka kerusakan terus mengalir, tersebar di mana-mana. Apalagi sekarang mudah orang bikin konten kerusakan, rusak semuanya. Satu orang bikin konten tentang maksiat, semua orang ikut-ikutan.
Nah, kita berusaha mengingatkan. Mau yang dengar satu orang, dua orang tidak jadi masalah. Saya ingatkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi, utusan Allah, pengikutnya muridnya cuma berapa? Sedikit. Tapi kalau dia menyimpang dalam dakwahnya, tetap dia tegar tauhid dan akhlak. Mau yang dengar sedikit tidak ada masalah. Yang penting dia sudah menyampaikan hujah. Sudah menyampaikan apa? Hujah. Harus ada yang menegur, harus yang mengingatkan. Sekarang kalau tidak ada dakwah, orang sekarang tak. Saya tadi banyak dai-dai sekarang maunya ikuti selera masyarakat. Ya masyarakat senanglah. Ketika ada dakwah yang dai mengatakan haram-haram, yang satu enggak pernah bilang, ini dai yang benar, fleksibel. Ini dai yang hikmah. Yang dai maksudnya hikmah itu maksudnya dai yang tidak mengharam-haramkan. Adapun dai yang bilang haram-haram, wah ini dai keras, ini Wahabi. Intinya apa? Wahabi. Sampai saya lihat di wawancara seorang dai terkenal, ditanya tentang K-pop, Korean pop, dia nggak bisa ngomong haram. Intinya dipahami oleh audiens itu halal. Subhanallah. Dia nggak bisa bilang apa? Haram. K-pop itu kan perempuan terbuka aurat, ya tidak? Nggak bilang taruhlah dia menganggap musik halal, tapi terbuka aurat. Apakah ada ulama yang mengatakan membuka aurat halal? Tapi dia nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong? Takut audiens meninggalkan dia. Takut dibilang Wahabi. Ngeri. Oleh karenanya kalau tidak ada dakwah, maka kesesatan tersebar, tidak ada yang berani menghentikannya. Orang bebas berbicara seenaknya. Harus ada yang tegur dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan hujah, dengan bayan, dengan dalil, dengan perkataan para ulama, ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib di antara faedah dakwah, keutamaan dakwah. Dakwah adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah. Jihad ada dua. Al-jihad bisinan, jihad dengan pedang, dan al-jihad bil lisan, jihad dengan lisan. Makanya dalam surat Al-Furqan ayat 52 Allah mengatakan fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir. Itu Allah katakan kepada Muhammad, wala tuti'il kafirin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau ikuti keinginan orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, jihadlah kepada mereka, bihi ay bil Quran, jihad dengan Al-Quran, jihad dan kabira, dengan jihad yang besar. Ini ayat adalah ayat Makkiyah, turun ketika Nabi belum berhijrah. Dan kita tahu syariat jihad dengan pedang baru ada setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Ternyata ketika Nabi masih di Mekah, Nabi disuruh jihad oleh Allah, tapi jihadnya bukan dengan pedang, jihadnya dengan apa? Dalil. Sehingga seorang ketika berdakwah dia sedang berjihad dengan lisan, dengan dalil. Allah juga berfirman, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, berjihadlah kepada orang-orang munafik. Baik, apa berjihad orang munafik? Orang munafik tidak boleh diperangi dengan pedang karena KTP mereka Islam, tetapi dibantah dengan hujjah dan bayan. Karena Allah menamakan sikap nabi yang membantah orang munafik dengan hujjah dan bayan adalah jihad. Dan kita tahu bahwasanya jihad itu bukan cuma pedang, tapi jihad juga dengan apa? Lisan. Bahkan sekarang yang bermanfaat di dunia kita sekarang ini kebanyakan jihad dengan lisan. Betapa banyak orang banyak masuk Islam di negara-negara non-muslim. Kenapa? Di sana ada orang yang berdakwah. Dakwah dengan tulisan, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan lisan. Banyak orang kenal Islam. Banyak orang kenal Islam. Bahkan negara-negara non-muslim. Karena jihad dengan pedang tidak setiap saat bisa dikerjakan. Tidak, kadang banyak orang menyuarakan jihad dengan pedang ternyata tidak syar'i. Tapi kalau jihad dengan lisan, ya, maka ini bisa dilakukan kapan saja. Makanya saya katakan bahwasanya di antara yang menunjukkan dakwah itu adalah pahalanya besar, dakwah adalah bagian daripada jihad. Bahkan ada yang mengatakan hukum asal adalah jihad dengan lisan. Kapan terjadi jihad dengan pedang? Ketika jihad dengan lisan terhalangi, baru jihad dengan pedang. Sehingga jihad dengan pedang itu adalah sarana untuk jihad dengan lisan. Ini pendapat sebagian ulama. Makanya banyak ulama juga berfatwa di antara harta zakat boleh diberikan kepada orang yang berdakwah. Karena orang yang berdakwah dia sedang berjihad, terutama orang yang berjihad kemudian berdakwah mencegah adanya pemurtadan, dia dakwah, dia bantah syubhat-syubhat orang-orang non-muslim, dia pergi kampung-kampung, ini boleh dikasih uang zakat. Kenapa? Dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membantah syubhat-syubhat orang munafikin. Ya. Maka ini termasuk jihad fi sabilillah.
Tapi di antara keutamaan dakwah adalah sebab untuk lapangnya dada. Orang kalau berdakwah insya Allah dadanya lapang. Kalau dia ikhlas kepada Allah. Kenapa? Karena dia mau menebarkan kebahagiaan kepada masyarakat. Orang yang mengenal sunnah itu tenang, hidup tentram. Orang yang menjalankan syariat itu orang tentram dan tenang. Ketika dia menjadi sebab kebahagiaan orang lain, dia juga akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ingin sampaikan bahwasanya dakwah adalah sebab tersebarnya keamanan. Karena dengan adanya dakwah maka mencegah adanya misalnya mabuk-mabukan, misalnya narkoba, mencegah adanya korupsi. Karena itu semua dakwah dengan iman. Kalau tidak ada iman dipaksa saja tetap aja orang kecolongan. Tapi kalau dengan iman tersebar sehingga akan berhenti. Ya. Mencegah adanya pemikiran takfiri, dakwah yang benar. Timbul orang sudah suka takfiri kemudian membunuh sesama kaum muslimin ya. Dengan dakwah yang benar itu semua terhalangi. Makanya dakwah yang benar adalah sebab terciptanya keamanan. Sebab terciptanya keamanan. Mengakui bagaimana darah seorang mukmin itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah-mudah terprovokasi bunuh tuh. Sekarang darah seakan-akan rasanya murah. Terutama kalau ada fitnah, darah seorang mukmin sangat murah, mudah ditumpahkan tanpa pertanggungjawaban. Tapi kalau dengan dakwah yang benar maka itu semua akan terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kecil daripada keutamaan berdakwah. Tapi ini semua tidak diraih kecuali kalau seorang berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sama-sama belajar bahwasanya amal soleh sebesar apapun kalau tidak ikhlas tidak ada faedahnya. Kalau tidak ikhlas tidak ada faedahnya. Bahkan terkadang amal yang riya bukan cuma nol bahkan menyebabkan minus. Itu menyebabkan dia berdosa, Maka di antara amal soleh yang juga rentan untuk riya dan untuk duniawi adalah dakwah. Seorang ingin terkenal dengan dakwah, seorang ingin menjadi pusat perhatian dengan dakwah, seorang mencari dunia dengan dakwah, ini mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Maka saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, para panitia, bersihkan hati kita dari hal itu semua ya. Jangan kita menjadikan dakwah sarana untuk duniawi, untuk kita ngetop, untuk kita terkenal, untuk numpang tenar. Percuma itu niat-niat percuma, menjadikan amal soleh kita nol, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Berusaha kita kalau bisa tidak dikenal lebih baik. Lebih baik. Apalagi cuma sekedar panitia mau numpang terkenal sama ustadznya. Ustadznya terkenal udah setengah mati. Kalau bisa tidak terkenal tapi dia harus tampil ya. Yang antum ini tidak usah ikut apa? Tampil. Nanti kalau sudah ikut pingin tampil ada yang lebih tampil antum tersinggung. Kok dia yang lebih tampil dari saya sih? Yang donatur saya kok dia yang ikut tampil, enak aja. Oleh karenanya ikhlaskan niat. Kalau bisa tidak ada yang tahu lebih baik. Saya punya kawan-kawan subhanallah yang mereka miliarder, orang kaya-kaya, mereka kalau ketahuan malah marah, enggak suka. Tidak ingin tampil. Kita kalau tampil ada perlunya mendesak baru kita tampil. Tapi kalau enggak perlulah. Karena hati ini mudah. Kita para ulama dulu bahas tentang bahaya riya. Mereka bahas dengan bukan main-main, kata Sufyan Ats-Tsauri, ma alashtu syai'an ala niyyati ashadda ma alashtu syai'an ashadda ala niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah mengurusi sesuatu yang paling berat atas diriku seperti niat. Ini yang ngomong siapa? Sufyan Ats-Tsauri, ulama hadis, ulama fikih, orang soleh, orang bertakwa, para ulama salaf. Dia takut dia riya. Saking para ulama salaf dulu takut riya, mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Kemudian datang orang sekarang, kayaknya riya itu gampang riya itu, pamer pahala kayaknya saya. Kalau ulama salaf riya saya enggak. Seakan-akan demikian. Sehingga dia pamer seluruh amal solehnya, dia publish seluruh amal solehnya. Ulama salaf dulu takut riya, dia tidak takut riya. Ngeri zaman sekarang. Saya nasihati antum karena sayang sama antum. Anda takut pahala antum hilang. Enggak usahlah ikut-ikut. Ikut-ikut tenar. Tenar itu tidak mudah untuk menjaga keikhlasan, tidak mudah. Saya sebagai ustaz bilang tidak mudah. Gimana antum yang alif bata saja belum lurus?
tahsin aja nggak bisa, bahasa Arab tidak bisa. Berat. Oleh karenanya ini adalah amal soleh yang luar biasa, dakwah. Tidak usahlah antum coreng dengan ingin tenar, ingin terkenal, ingin tampil. Sayang. Dan tidak terasa antum terbawa dengan seperti itu. Akhirnya kalau sudah begitu jadi kecanduan, ingin selalu tampil. Candu. Saya bilang kecanduan ada dua. Candu ingin tidak terlihat dengan candu ingin tampil. Dua-duanya kecanduan. Kalau para salaf dulu kecanduan tidak ingin dilihat. Hati-hati jangan sampai atau kecanduan ingin apa? Tampil. Sehingga ingin memuaskan keinginan audiens. Audiens ingin tahu saya bikin apa sih hari ini? Konten lagi. Jadi candu. Hati-hati. Dakwah ini amal soleh yang sangat luar biasa. Dan kalau dakwah sudah begitu, nanti tidak berkah buat audiens. Karena antum panitianya modelnya begitu, lihat hasil nanti kayak apa. Rapuh. Audiens jadi rapuh. Kenapa? Panitianya, ustadznya modelnya seperti itu. Seperti kita-kita ini. Waliyadzubillah. Maka ini adalah amal soleh yang mulia. Dakwah tetap dijaga dengan marwahnya. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Apa yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah beri berkah dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.